Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau Etika Administrasi. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang kebahagiaan, kebajikan, kebijaksanaan, dan kebijakan. Bingung tidak istilahnya? Tidak ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke. Nah, keempat hal itu masih ada loh hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan mempelajari yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI dan hak paten. Nah, ini adalah mata kuliah atau materi yang sangat penting sekali bagi bidang apapun, karena yang terkait dengan HKI dan hak paten ini merupakan salah satu unsur bagaimana kita menjaga sebuah etika dalam bekerja. Nah, pertama-tama mari kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan hak yang berlandaskan hukum yang melindungi sebuah investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Ya. Jadi ini merupakan hak yang berlandaskan hukum untuk melindungi kegiatan ekonomi kreatif. Bentuknya adalah hak eksklusif. Bentuk hak ini merupakan eksklusivitasan dari sebuah hasil karya. Jadi namanya manusia itu selalu memiliki yang namanya akal budi, selalu memiliki yang namanya hasil ciptaannya dari pemikiran. Bentuk ciptaan bisa macam-macam. Pemikiran manusia bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, bisa dituangkan pula dalam bentuk sebuah lagu, bisa dituangkan dalam sebuah video, bahkan sebuah produk. Ya, ini yang disebut dengan kemampuan dari intelektual seseorang mencipta. Di mana sebuah produk ini, ya, apakah dia benda ataupun dia sebuah karya, itu mengandung suatu nilai ekonomis. Artinya, produk ini laku apabila nanti dijual dan bisa mendatangkan keuntungan, ya. Nah, ini perlu adanya pembatasan atas kepemilikan. Ini yang disebut dengan hak eksklusif. Ya, pembatasan untuk teritori kepemilikan. Dan dilandaskan oleh undang-undang atau hukum. Jadi asas dari hak eksklusif ini ada undang-undangnya, gitu ya. Nah, sedangkan HKI atau hak AKI sendiri itu seperti apa sih? Oke, HKI itu merupakan kekayaan sebenarnya teman-teman ya. Kekayaan dari hasil olah pikir manusia mencipta sesuatu. Dan karena timbul atau berasal dari hasil kreasi manusia, dari hasil kreasi intelektual manusia, berupa sebuah karya bentuknya. Bisa karya ilmu pengetahuan, bisa teknologi, ya, bisa seni dan sastra. Dan ini dilakukan melalui pengorbanan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Ya, sehingga perlu dihargai dan memiliki nilai yang ekonomis dan perlu dilindungi secara hukum. Dan nama payung hukumnya adalah Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ada 3 landasan. Yang pertama, landasan teknologi, di mana di sini termasuk ada kegiatan pengembangan, ada sebuah alih informasi atau alih teknologi. Ya, dalam artian seperti kegiatan manufaktur dari bahan baku diolah menjadi bahan yang jadi, itu kan ada sebuah alih informasi. Lalu berkembangnya rasa dan motivasi untuk menghasilkan sebuah karya. Ya, itu yang harus dilindungi, atau kegiatan apa saja ya yang memberlakukan adanya perlindungan hukum. Dan yang ketiga, perlindungan hukum ini fungsinya juga mengakui, ya, negara ini mengakui agar adanya modal asing, ya, untuk memberikan sebuah investasi hasil dari kekayaan intelektual itu sendiri. Ya,
Karena dalam kegiatan berekonomi tentu saja kita butuh yang namanya modal keuangan. Nah, modal keuangan ini tidak hanya dari diri sendiri, bisa dari pihak yang lain, pihak kedua, pihak ketiga, yaitu dengan investor. Kalau kita sudah kerjasama dengan orang lain, otomatis namanya manusia selalu ingin meniru, mempergunakan dan memanfaatkan. Jadi sebaiknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, kita membutuhkan hak eksklusif yang disebut HKI, ya, untuk mencegah kemungkinan ditiru dan diklaim bahwa itu adalah miliknya, ya, karena yang namanya menghasilkan sebuah karya itu tidak mudah, butuh pengorbanan, sehingga butuh pengakuan bahwa yang membuat itu adalah orang tertentu, kelompok tertentu. Bagaimana cara untuk memproses sebuah HKI? Awalnya diawali dari manusia itu sendiri yang berpikir menghasilkan sesuatu, ya, karena namanya manusia itu pemikirannya kompleks. Menghasilkan sesuatu dalam bentuk sebuah karya, produk atau sebuah proses, dan memiliki nilai ekonomis. Kalau tidak ada nilai ekonomis yang bisa dijual, tidak bisa itu dijadikan HKI, ya. Sehingga HKI ini nantinya akan diproduksi. Jadi karya-karya dari hasil pemikiran manusia ini akan dieksploitasi atau dimanfaatkan, ya, diakses secara penuh, lalu diproduksi secara besar, ya, massal, lalu diperjualbelikan dan dilisensikan, di merek dagangnya dipatenkan. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual apa saja? Misal kalian, ya, yang terkait nih, misalnya kalian ingin mempatenkan atau memberikan hak eksklusif pada produk kalian. Banyak sekali nih yang terkait, ya, bisa produser rekaman, lembaga penyiaran, sastra, seni, buku, bahkan juga konten yang ada di video YouTube itu juga ada HKI-nya. Kalau mau lihat, ya, kalian pasti kalau punya channel YouTube, semisal ingin dimonetisasi atau ingin ada AdSense, itu kita mengajukan dulu ke Google untuk di review dan dipantau channelnya. Dan salah satu hasil salah satu indikator tes reviewnya ketika nanti tim Google memantau adalah hak kekayaan intelektual. Apakah kita menggunakan background, ya, yang berkaitan dengan lagunya orang lain, atau kita menggunakan video hasil orang lain. Jadi plagiarisme ketika nanti dicek oleh YouTube, ya, ketika di review dan YouTube dan Google, ya, yang dicek pertama adalah plagiarismenya. Apakah kita mengambil lagu milik orang, gitu, ya, apakah kita lagu sendiri atau ada izinnya. Nah, setelah itu baru kita diperbolehkan untuk ada AdSense di channel kita sendiri. Nah, itu salah satu YouTube dan Google untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, HKI itu ada dua, milik manusia, perorangan, dan milik kelompok atau industri. Kalau milik industri itu disebut paten, ya, misalnya industri sedang menghasilkan produk yang banyak, seperti ada baju, ya, ada sepatu, ada topi, ya, ada tas, menghasilkan sebuah produk massal. Nah, ini disebut dengan paten. Bisa paten, bisa merek, bisa desain industrinya yang dipatenkan, jadi biar tidak dicuri desainnya atau ada yang meniru desainnya. Desain tata letak sirkuit terpadu itu sistemnya yang ada di dalam suatu produk itu. Misalnya produknya adalah gadget, nah sirkuitnya ini yang dipatenkan supaya tidak ditiru oleh produsen lain. Lalu rahasia dagang itu bisa berupa resep, ya, berupa sebuah alur proses mengerjakan sesuatu, memproduksi sesuatu, memproses sesuatu. Lalu perlindungan varietas tanaman ini juga merupakan hak kekayaan intelektual juga yang harus dipatenkan oleh kelompok atau individu, kelompok, ya, terutama, ya, perlindungan varietas tanaman. Jadi di Indonesia tuh banyak sekali menghasilkan tanaman-tanaman yang mengandung nilai ekonomis dan tidak mungkin nanti diakui bahwa ini milik negara lain, gitu, dan sebagainya, lalu dimanfaatkan dia dapat untung, nggak bisa. Jadi
ketika paten sebuah tanaman ini ada jatuh di satu orang, satu negara, maka orang lain tidak bisa mengklaim bahwa itu berasal dari negaranya, karena kembali lagi sebuah produk itu pada akhirnya akan dituju atau disettingkan, ya, akan diproses untuk sebuah branding atau sebuah merek, ya, dan yang dapat untung dari sebuah merek itu adalah di si pemilik atau si produsennya, ya, karena jatuhnya merek itu adalah mengeksklusifkan sebuah hasil karya atau sebuah produk. Nah, ini ya bedanya hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Kalau hak cipta tentu saja kita sebagai penciptanya, misal. Lalu hak paten kita sebagai investor, desain industri kita sebagai desain, sedangkan merek itu kita sebagai pemilik merek atau kita pedagangnya, ya. Dan bentuk-bentuk dari objek dari hak cipta itu adalah barang seni, ya, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kalau teknologi itu paten, ya, teknologi itu paten. Seperti komputer itu teknologi, ya, maksudnya. Tapi bisa juga punya hak desain industri dari penampilan produk, ya, seperti Apple, laptop Apple, dan juga handphone itu ada hak paten namanya, bukan hak cipta karena bukan produk karya. Ya, ada paten, ada desain industri, dan merek. Biasanya gadget ada 3. Cara mendapatkannya bisa dengan deklaratif kalau hak cipta, sedangkan paten, desain industri, dan merek harus didaftarkan melalui suatu badan tertentu, ya. Sedangkan lama perlindungannya untuk hak cipta bisa sampai seumur hidup, sedangkan hak paten hanya 20 tahun sampai 10 sampai 20, dan desain serta merek industri harus diperpanjang, ya, 10 tahun. Oke, kita pahami dulu dengan yang dimaksud hak cipta. Semisal kalian suka menulis nih, kalian menulis buku cerita, nulis puisi, ya, nulis skrip untuk film, bisa itu dimintakan copyright atau hak ciptanya karena dilindungi undang-undang, ya. Ini dasarnya nomor 19 tahun 2002. Nah, perlindungan hukum ini yang berlaku kepada ciptaan yang sudah khas, yang bisa bernilai ekonomis, bisa dilihat, didengar, dan dibaca, gitu. Termasuk sebuah tarian, ya, termasuk sebuah hasil karya seni. Karena yang namanya hak cipta itu adalah hukum untuk sebuah hasil karya seni, ya, hasil karya seni termasuk buku. Karena apa? Nanti kalau terjadi plagiarisme atau ada yang meniru bukunya ini, kita bisa lakukan penuntutan atau bawa ke meja hijau atau pengadilan, karena yang namanya hak karya itu tidak, yang namanya plagiarisme itu tidak diperbolehkan, yaitu sama saja dinilai dengan mencuri. Ini yang dimaksud hak cipta lagi nih. Nah, kalau kalian mau tahu, di sini kalau di YouTube itu, ya, ada copyright, ada sistem copyright, ya. Sistem copyright YouTube ini lebih ke lagu, ya, lagu dan video. Lagu dari background yang kita gunakan itu nanti bisa masuk loh, untuk tidak bisa lolos review dari YouTube-nya sendiri ketika kita mengajukan untuk AdSense, ya. Jadi berhati-hati sekali di YouTube itu ketika bikin konten, dia sudah punya sistem copyright strike, gitu, ya, accusation. Ya, nanti kita tidak bisa untuk melanjutkan reviewnya kalau memang di situ ada lagu atau hasil karya orang lain, atau kedua di take down langsung sama YouTube-nya karena disinyalir kita meniru, mengambil tanpa izin, ya. Kalau musik juga ini adalah copyright yang kita ajukan atau hak ciptanya. Kalau punya ide untuk menulis lagu, punya lirik, lalu kita letakkan atau kita jual di CD, di iTunes, ya, di Spotify. Nah, di sini otomatis semua hal yang berkaitan copyright itu adalah berkaitan dengan lirik, ya, berkaitan dengan musiknya dan suaranya, suara backsoundnya. Nah, itu copyright.
Nah, boleh nggak sih Bu pakai lagu di kegiatan tertentu tanpa izin si pemiliknya? Kan banyak sekali di Indonesia ya, bahkan di lini yang lebih kecil. Kemarin saya di daerah rumah sini ada kegiatan apa tuh, rebana atau sholawat ya dengan anak-anak di pondok pesantren. Lagunya ketika dia sholawatan pakai rebana itu ya, pakai alat pukul ya, alat musik itu, rebana. Lagunya lagu yang lagi hit sekarang ya, lagunya Lost Doll. Jadi lagu sholawat backsoundnya Lost Doll. Aku bilang lagunya kayak begini gitu, wah ini kalau ketahuan yang punya. Tapi ya namanya Indonesia ya, nggak mau pusing dan ribet, karena mengurus hak cipta itu pusing juga ya, butuh proses yang tidak mudah, butuh syarat yang harus dipenuhi begitu. Tapi kalau lama-lama si pengguna lagu ini tadi misalnya dipakai terus untuk mengambil keuntungan, dapat untung ya, misalnya acara pertunjukan ya harus izin gitu. Saya mau melakukan pertunjukan, mau konser, menyanyikan lagunya orang lain, ini harus izin ya, harus izin si pemilik lagu. Kalau enggak nanti bisa kena tuntutan tentang hak cipta ya. Untuk berikutnya ada juga yang dimaksud dengan industrial property. Ini kita sebut dengan paten, trademark yang ada simbol TM ya. Ada satu nama Nike TM, bisa ada Nike, tulisan Nike ada TM-nya yang kecil itu. Ini disebut dengan trademark ya. Tapi trademark tidak harus mesin ya, bisa produk barang. Misalnya merchandise dari Disneyland, merchandise Universal Studio. Pas jalan-jalan ke sana, trademark atau nama merek dagangnya ini dipatenkan ya. Desain tata letak itu juga masuk, desain industri bentuk mesinnya juga dipatenkan, mereknya sendiri pun juga, rahasia dagang, formula produk, dan hak ciptanya. Ada desain grafis yang berkaitan dengan sini ya, desain grafisnya gitu. Nah, implementasi dari hak kekayaan intelektual. Oke, di satu produk itu memungkinkan sekali mendapatkan banyak hak cipta dan hak paten. Misalnya dicontohkan di sini adalah pena ballpoint ya, ballpoint mahal ini ya, Montblanc itu bisa berapa juta itu satu ballpoint. Nah, ini ballpointnya para manajer untuk tanda tangan penting ya, berkaitan dengan surat-surat penting untuk pengambilan keputusan. Nah, hak ciptanya bisa dengan reklame atau gambar atau simbol dari merek ya, tulisan Montblanc-nya di Coca-Cola. Jadi nggak merek-merek dagang di dunia itu semuanya simbol-simbol nama merek ya, yang terkenal yang kalian tahu, misal KFC itu juga dilindungi hak cipta ya, KFC, Pizza Hut. Jadi kan membuat simbol dari nama dagang itu kan nggak gampang ya, itu makanya juga dilindungi oleh hak cipta. Ada hak cipta logo, hak cipta reklame, dan juga merek gitu ya, hak cipta dari desainnya, lalu hak paten bagaimana prosesnya, dan desain industri juga masuk ya. Dan setiap komponen dari hak paten ini sendiri ya, baik trademark dan di industri serta rahasia dagang dan layout desain itu ada dasar hukumnya masing-masing gitu ya. Tapi dilihat dari bagaimana kegiatan itu berlangsung. Bila terkait dengan kepribadian barang akan asal dan kualitasnya ya, misal dari Inggris, Burberry misal trademarknya ya, dia pasti Burberry dari Inggris ya. Nah itulah, kalau ada history dari barang atau produk itu, kita masuknya ke trademark ya. Kalau paten ini adalah berkaitan dengan proses, formula, invention, inovasi dan metode. Jadi paten ini berkaitan dengan sebuah proses ya, proses menciptakannya ini, resepnya, cara mengolah. Nah ini yang dipatenkan, jangan sampai ditiru. Lalu industrial design berkaitan dengan rancangan produk massal yang nanti diproduksi secara lebih dari satu. Lalu informasi yang tidak diketahui secara umum tadi ya, bisa berkaitan resep juga tadi ya. Di TLS, rancangan peletakan hal-hal 3D atau mesin yang ada di elemen produk tersebut. Ya, ada juga yang dimaksud dengan industrial property yang berkaitan dengan simbol yang sudah saya
singgung tadi ya sedikit ya. Ini yang dimaksud ya. Nah, Disney World ada R-nya di atas, R-nya di bawah, ada TM-nya Universal Studio Hollywood TM. Nah, ini adalah simbol-simbol dari copyrights atau hak cipta. Kalau C ini artinya otomatis. Otomatis ini pengajuannya tidak terlalu susah ya, walaupun susah juga otomatis untuk bisa dikatakan bahwa dia copyright. Sedangkan R terdaftar umum merek dan sertifikat merek, dia harus ajukan pendaftaran dulu. Sedangkan TM juga diajukan dan digunakannya hanya di luar negeri ya. Kalau TM atau di US masa expirednya 10 tahun. Nah, inilah simbol-simbol dari copyrights di dasar hukum. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Itu tadi kan di luar negeri ya. Nah, di Indonesia ini kita dilindungi oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan hak paten dan hak KI. Ini ada batas tanaman juga, desain industri dan sebagainya. Nah, pembentukan dari undang-undang ini adalah dari konvensi yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Dan ini ada dasar kitab undang-undang HKI-nya. Ya, di Indonesia ada nih. Bagaimana cara mengurus sebuah hak kekayaan intelektual? Cara mengurusnya kita bisa ke Dirjen Kekayaan Intelektual di JKI, di Kemenkumham dan Hak Asasi Manusia. Jadi dia ada bagian Direktorat Khusus Kekayaan Intelektual di Kemenkumham. Ya. Ini sifatnya lembaga pemerintah non kementerian, tapi ada di bawah Kementerian Hukum ya. Tugas pokoknya membina sebuah kegiatan terstandar di negara Indonesia untuk menghentikan fungsi dari Dewan Standar Nasional. Nah, standar nasional ini adalah SNI dan BSN. Ya, BNSP misalnya juga. SNI yang kalian tahu produk apa? Helm ya, helm, mainan anak ya, permainan anak yang kecil-kecil seperti mobil ya, itu harus ada SNI-nya. Nah, jenis dan ruang lingkup HKI tadi sudah dijelaskan apa saja yang bisa kita ajukan melalui JHKI ya, ada paten, merek, hak cipta, desain industri, DTLSD yaitu di sirkuit. Kalau rahasia dagang dan indikasi geografis. Pendaftaran hak ciptanya, kalau semisal kalian saat ini sudah punya usaha menginginkan untuk pengajuan hak cipta, paten dan merek dagang, bisa ke optimasi.hki.id. Nah, tadi ada salah satu ruang lingkup yaitu indikasi geografis. Kenapa indikasi geografis bisa masuk ke dalam permintaan untuk dipatenkan atau dihak ciptakan? Ya seperti ini misalnya ya. Wah, satu daerah itu pasti memiliki hasil sumber daya alam ya, memiliki satu hasil bumi yang memang itu khas menjadi ikon dari daerah itu sendiri. Misalnya ubi Cilembu itu sudah pasti asalnya dari Jawa Barat, walaupun di sini bisa menghasilkan ubi Cilembu. Cilembu itu milik daerah Jawa Barat, Sumedang misalnya. Karika juga ya, Karika itu milik Wonosobo, Dieng ya, Karika Dieng itu sebuah hak paten pada akhirnya. Dikasih kopi Arabica miliknya di daerah Aceh ya. Terus ada juga madu putih di daerah Tambora. Nah, ini yang dimaksud dengan indikasi geografis ya. Nah, indikasi geografis itu banyak sekali di Indonesia ya. Ini tadi Karika dari Dieng, ada Batu Sumbawa ya. Jadi sekarang pemegang haknya ya, pemegang hak cipta atau pemegang hak patennya ini, hak merek dagangnya ada di jaringan Madu Hutan Sumbawa. Ada tembakau hitam dan sebagainya, ada kopi Arabica. Ini di sini pemiliknya adalah Kopi Kintamani di Bali. Nah, ini dia banyak sekali sudah melakukan merek dagang ya. Ada 31 ya. Kebanyakan adalah hasil bumi yang berupa kopi gitu ya, gula, bandeng, minyak dan sebagainya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas sedikit tentang copyright, tentang musik ya. Oh ya, pengajuannya seperti apa? Tadi bisa mendaftarkan di optimasi HKI. Tetapi bila kita ingin melakukan pengaduan, semisal
hasil karya kita, ada yang menggunakan dan dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi, lalu kita merasa dirugikan ya. Nah, ini kita bisa ajukan juga ya prosedur pengaduan melalui kantor wilayah Kemenkumham di Indonesia. Bisa kok, kantornya tidak hanya ada di Jakarta ya. Setiap provinsi ada kok kantor DJKI-nya di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu nanti dari pihak DJKI akan membuat BAP, berita acara pemeriksaan, lalu akan diinvestigasi ya, dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, baru setelah itu berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan diputuskan secara hukum ya. Kalau tidak sepakat dengan hasil, tidak setuju, bisa dilakukan banding. Lalu kalau sudah diajukan banding, nanti akan diteruskan ke kasasi Mahkamah Agung. Banyak sekali studi kasus yang sudah berkaitan dengan hak kekayaan intelektual ya. Maici juga pernah tersandung kasus di hak cipta dan hak merek dagang. Kapal api juga sama, kopi tiam, kopi TM, Holland Bakery. Kalau yang lagi hits di Jogja itu El Tempo ya, Tempo Gelato, es krim gelato kalau tidak salah, dan bensu, geprek bensu. Nah, bensu itu namanya sudah dipakai nama lain, bukan nama artis ya, bukan nama artis yang kita kenal di TV, tapi ada nama yang lain. Tiba-tiba ada bensu masuk ya, yang artis, untuk menggunakan nama, terjadilah pengaduan hak cipta. Nanti diketok hasilnya seperti apa. Termasuk El Tempo Gelato yang ada di Jogja ya, es krim yang gede banget ya, tempat makannya yang mewah sekali ya, tuh es krim gelato merek El Tempo dan El Tiempo, karena kepemilikannya dulu sempat sengketa, lalu diajukan pengaduan hak kekayaan intelektual dan akhirnya diketok palu, mereka harus salah satu tidak boleh menggunakan nama El Tempo. Makanya kalau di Jalan Kaliurang tuh, kalau dari arah UGM ke utara, yang sebelah kiri El Tempo, yang kanan El Tiempo, karena dulu pernah satu kepemilikan dan sempat terjadi kesengketa masalah hak merek ini ya, hak cipta dari resepnya kalau nggak salah. Nah, lalu bagaimana dengan nasib contoh yang satu ini, hak paten dari tempe? Tempe sebenarnya buatan dari mana sih? Kita makan sehari-hari ya, hampir sering ya, yaitu dari Indonesia. Pasti mikirnya tempe itu dari Indonesia. Nah, tapi ternyata di luar negeri sudah ada 19 paten tentang tempe ya. Di luar negeri ini ada 19, 13 di AS ya, di USA, dan 6-nya di Jepang. Karena apa? Yang dipatenkan itu adalah proses pembuatannya ya, dari minyak tempe dan alat inkubator. Itu ada 8 paten terkait tempe dan 6 patennya itu dari 7 penemu ya, 7 penemu. 4 paten membuat tempe, 1 dari antioksidan, bagaimana biar tempe itu enak ya, menggunakan alat tertentu. Dan juga di Jepang ini yang sudah mematenkan namanya Nishi dan Inoue dari perusahaan Vitamin Co, Weekend Vitamin Co, pada tahun 86. Karena si orang Jepangnya ini sudah melakukan paten terhadap produk atau bahan baku ragi tempe plastik ya, yang namanya Rhizopus oligosporus. Jadi dia memiliki satu formula khusus untuk membuat tempe supaya rasanya lebih enak mungkin ya, dan akhirnya tidak menginginkan orang lain mencuri patennya untuk mencuri resepnya, jadi dia lakukan pengajuan hak paten gitu. Baik teman-teman, mungkin cukup dulu ya yang sudah bisa saya berikan pada pagi hari ini terkait dengan hak kekayaan intelektual dan hak paten. Silakan Anda mencermati baik-baik materi yang sudah saya berikan dan coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di kolom chat atau di grup WhatsApp. Oke, cukup sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak paten. Jadi intinya, baik hak kekayaan intelektual maupun hak paten ini merupakan hak eksklusif ya bagi seseorang atau pemilik usaha kreatif. Dan hak eksklusif ini berkaitan dengan
landasan hukum. Kenapa eksklusif? Karena kepemilikan atas produk dan kepemilikan atas karya ini hanya jatuh pada si kreator atau si pembuat dari produk itu sendiri, sehingga untuk melindungi dari yang namanya kegiatan plagiarisme atau pencurian ide dan pencurian desain, pencurian berbagai macam proses yang ada di dalamnya, ya, dari untuk menghindari sebuah eksploitasi yang berlebihan dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akan ketemu lagi di materi berikut-berikutnya di minggu depan. Sampai ketemu. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga hidup sehat, kebiasaan hidup sehat, dan rajin-rajin juga banyak membaca supaya kalian memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Oke, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.